bisa gitu ya. Kalau nonton video nggak ada yang bisa ditanya, Bu. Oke, kita lanjut ke dividen. Nah, dividen itu kan bagian dari para investor, bagian untuk para investor dari hasil laba. Nah, bisa dari hasil laba, bisa dari modal saham yang sudah diinvestasikan gitu. Jadi dividen tunai pertama pasti dewan direksi itu dia ada melakukan pemungutan suara untuk mengumumkan dividen tunainya. Contoh jika dalam suatu entitas itu dia udah mau tutup buku, biasanya ada rapat dulu internal dewan direksi berapa persen untuk dibagikan dividen tunai ke para pemegang saham gitu. Nah, sebelum dia melakukan pengumuman dan pembayaran, pencatatan dan pembayaran. Maka untuk dividen ini ada 3 tanggal penting di sini. Jadi ada tanggal pengumuman, ada tanggal pencatatan, dan ada tanggal pembayaran. Kelewat nih saya nih. Nah, jenis dividen dulu. Jenis dividen ada 4, ada dividen tunai, dividen properti, dividen likuidasi, dan dividen saham. Bedanya, kalau dividen tunai itu yang dibagikan ke para pemegang saham itu kas tunai. Kalau properti berarti dia berupa properti, bukan aset non kas gitu, selain kas. Kalau likuidasi ini istilahnya saja likuidasi. Jadi kalau dividen likuidasi yang dibagikan itu bukan presentase dari laba hasil operasi. Kan kalau kalian buat laporan laba rugi, pasti di bawahnya laba. Kemudian labanya tuh dialokasikan kemana. Nah, kalau dividen likuidasi, dia bukan berdasarkan laba, tapi berdasarkan berapa nilai yang diinvestasikan oleh investor gitu. Contoh misalnya ada yang investasi 200 juta. Oh, berarti presentase dari ya elah. OMG. Ini masih terus nggak sih? Masih ya? Masih, Bu. Oh, keren saya udah stop. Udah masih terus. Sebentar lagi nih, 10 menit lagi. Ya udah saya jelasin dulu yang ini. Nah, dividen likuidasi tadi contoh ada yang investasi 200 juta, berarti dia presentase dari jumlah yang investasinya itu. Beda ya, presentase dari total laba dengan presentase dari total yang diinvestasikan tuh beda. Kemudian yang keempat, dividen saham. Dividen saham itu pengembaliannya berupa saham lagi. Jadi bukan cash atau properti atau kas atau properti, tapi saham. Jadi dibagiinnya berupa saham lagi ke para investor. Semua dividen itu mengurangi total ekuitas. Jadi kalau di bagian ekuitas, dividen pasti kan mengurangi berapa yang dibagikan, kecuali untuk dividen saham. Karena dividen saham tidak mengurangi kas sama properti kan, jadi hanya menerbitkan saham baru. Gitu. Kita lanjut ke dividen tunai. Tadi dividen tunai sudah awalnya pasti Dewan Direksi ngumumin berapa kira-kira yang mau dibagikan. Nah, ini tuh mereka tuh memperhitungkan gitu. Bisa jadi kadang ekspektasi investor tuh, oh ini labanya lumayan nih. Dividen yang dibagi kayaknya bisa tinggi deh, tapi belum tentu. Bisa jadi perusahaan itu sengaja ngehold nahan supaya pembayaran di tahun yang akan datang tuh tetap lancar, atau perusahaan pengen ekspansi jadi harus ditahan dividen yang dibagikan tidak terlalu banyak. Kemudian ada 3 tanggal penting di sini. Yang pertama tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Perlu diingat yang hanya di jurnal itu, jurnal secara keseluruhan adalah tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran saja. Jadi tanggal pencatatan itu tidak ada jurnal. Tadi ada yang nanya, Bu, kenapa kok tanggal pencatatan nggak ada jurnal? Karena pengumuman itu kan dia umumkan tuh pertama. Oh, yang dibagikan nih berapa persennya. Jadi udah disiapin. Berarti 10% dari laba misalnya 1 miliar bakal dibagikan ke para pemegang saham. Nah, pencatatan itu dia hanya mempersiapkan, mempersiapkan pengalihan
Itu pengalihan ke para investornya. Dia catetin, investor kan banyak banget. Kira-kira akan dibagikan ke investor siapa aja. Jadi nggak ada jurnal secara keseluruhan. Jadi hanya mencatat list investornya siapa aja. Kemudian tanggal pembayaran baru di situ ada jurnal. Kita lanjut ke ilustrasinya. Roadway Freight Corporation pada tanggal 10 Juni mengumumkan dividen tunai 50 sen per saham atas 1,8 juta saham yang akan dibayarkan pada 16 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat per 24 Juni. Berarti ada 3 tanggal tuh. Tanggal pengumuman 10 Juni, kemudian tanggal pencatatan 16 Juli, pembayarannya 24 Juni. Maka pada tanggal pengumuman di situ ada jurnal. Jurnalnya laba ditahan pada hutang dividen atau saldo laba. Kalau sekarang namanya saldo laba akunnya ya. Saldo laba pada hutang dividen. Nominalnya 1,8 juta saham dikali 50 sen. Sini ada buat coret-coretnya nggak sih? Ya. Oke, ya. Ini 1,8 juta saham dikali 50 sen. Dikali 50 hasilnya 900.000. Jurnalnya laba ditahan pada hutang dividen. Nah, pada tanggal pencatatan tidak ada jurnal, pembayaran, hutang dividennya berarti kan sudah dilunasi. Maka dia pindah ke bagian debit. Di kreditnya kas. Gampang kan? Kecil ini. Jadi kalau ujian pasti bisa. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Dividen properti. Pembayaran dividen dengan aset selain kas, maka harus menetapkan kembali nilai wajar properti. Ingat ya. Jadi yang dipakai adalah nilai wajar properti yang baru. Propertinya pada saat perolehan 300 juta, pas mau dibagiin propertinya tinggal 200 juta, berarti yang dipakai yang 200 juta. Maka kita harus menilai dulu berapa nilai wajar propertinya. Gitu. Contoh, artinya kalau ada selisih itu akan ada keuntungan dan kerugian kan? Kalau ada nilai yang lama, nilai perolehan dan nilai wajar pasti ada selisih di situ. Maka itu dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Next, kita lanjut. Kok nggak bisa? Ya, kita ke ilustrasinya. Trendler Incorporation menyerahkan sebagian investasi sekuritasnya yang mudah dijual senilai 1.250.000 kepada pemegang saham dengan mengumumkan dividen properti pada 28 Desember. Diumumkannya 28 Desember, distribusinya 30 Januari kepada pemegang saham yang tercatat pada 15 Januari. Nah, ini kebalik nih. Jadi perhatiin tanggalnya tuh nggak selalu pengumuman, pencatatan, terus distribusi. Tapi iya, jadi harus diperhatiin di sini. Di sini distribusinya 30 Januari. Jadi nanti jurnal pada saat distribusi tanggalnya jangan salah, 30 Januari bukan yang 15 Januari. Pada saat pengumuman nilai wajar sekuritas 2 juta. Jadi nilai wajarnya 2 juta. Pada saat perolehan 1.250.000. Maka di situ ada selisih. Jurnalnya ini pada saat pengumuman. Ada catat dulu selisihnya. Selisihnya itu 2 juta dikurangi
1.250.000. Selisihnya kan 750. Berarti ada lebihan di situ ya. Maka ada laba di situ. Keuntungan nama akunnya, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, strip, untung atau rugi, laba atau rugi. Karena ini laba, lebih besar nilai sekarangnya. Dulu pas beli 1.250.000, dijual 1.250.000, nilai wajarnya 2 juta. Maka akun untuk mencatat selisihnya, investasi ekuitasnya di debit, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi laba 750.000. Nah, kita ingat lagi yang namanya pendapatan itu atau keuntungan itu bertambah pasti di posisi kredit. Gitu. Kemudian untuk mencatat yang akan didistribusikan nanti, jadi masih hutang ya. Jurnal kedua, laba ditahan pada hutang dividen properti sebesar nilai wajarnya. 2 juta, 2 juta. Nah, kemudian pada saat distribusi, jurnalnya menjadi hutang dividen. Ini sebelumnya kan hutang dividennya di kredit. Jadi pas distribusi gimana? Pindah ya. Hutang dividennya di debit, di kreditnya investasi ekuitas. Kok nggak kas? Kan non-kas, bukan dividen tunai, tapi dividen properti. Jadi hutang dividen pada investasi ekuitas. Gampang juga ini.